selain pertolongan hanya padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku, tinggal sertaku, Kawal yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan hanya padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku, tinggal sertaku, Kawal yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus, lain pertolongan hanya padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Amin Tuhan. Berjalan bersama dengan kami Tuhan. Lain pertolongan hanya padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Hari ini kami tahu bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau sumber segalanya Tuhan. Tidak ada penolong yang sama seperti Engkau Bapa. Hanya padamu. Marilah Tuhan tinggal sertaku. Dimanapun Anda berada, boleh bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tinggal sertaku, Kawal yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus, dan pertolongan
sertaku. Ku daki jalan mulia serta doa. Ku inilah ke tempat tingginan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Mungkin ada yang hadir di antara Bapak Ibu Saudara juga yang dari gereja GPIB, gereja GKI. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama seluruh teman-teman semua. Ku daki jalan mulia serta doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Di jalanku ku diiringi oleh Yesus penebus. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Amin. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus penebus. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. 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 Kebaikanku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kisah dari lagu Tinggal Sertaku. Saya pribadi adalah yang sangat mengagumi setiap lagu-lagu dari Kidung Jemaat, saudara. Dari saya masih kecil itu sampai hari ini tuh benar-benar banyak sekali lagu-lagu yang buat saya tuh sangat membekas dalam perjalanan iman saya. Dan lagu Tinggal Sertaku, mungkin Bapak Ibu Saudara yang barusan menonton Piala Dunia ya untuk sepak bola, ada Liga Inggris. Jadi kalau orang yang memang penggemar Liga Inggris, biasanya mereka akan pernah mendengarkan lagu ini, saudara, lagu Tinggal Sertaku. Kenapa, saudara? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lagu Tinggal Sertaku dengan sepak bola. Tapi entah kenapa lagu ini sangat menjadi lagu yang sangat luar biasa, bahkan sampai ke setiap korps militer itu pada masa itu, khususnya di Italia itu, lagu ini sangat menjadi kekuatan buat mereka ketika mereka hendak berperang, dan sungguh luar biasa. Bahkan mungkin cukup terkenal juga di ketika ada orang yang meninggal ya, jadi ada pemakaman. Dan kalau kita pernah tahu bahwa pada saat pernikahan daripada Raja George ya, dikatakan yang ke-6, lagu ini dinyanyikan, yang kemudian Ratu Elizabeth II yang akhirnya mendapatkan gelar Elizabeth II, dan pada saat pernikahannya, saudara, dikatakan pada pesta pernikahan Raja George yang ke-6, dan bahkan dalam pernikahan putrinya, yaitu pernikahan Elizabeth, Ratu Elizabeth II, lagu ini dinyanyikan, saudara. Bahkan ketika pada Titanic, pada saat kapal Titanic yang kita tahu bersama, kapal yang sangat fenomenal sekali, ketika hendak tenggelam itu mereka menyanyikan lagu ini. Aduh, ini jadi benar-benar gimana ya, lagunya tuh sangat memberikan satu juga pengharapan, tapi satu juga kayak kekuatan iman yang untuk tidak menyerah sampai di garis akhir, saudara. Jadi mungkin kita sering mendengarkan lagu ini di pemakaman-pemakaman, tapi intinya ini adalah kisah dari seorang yang hamba Tuhan yang melayani 54 tahun. Dia melayani, mengabdikan hidupnya bagi Kristus. Tapi kemudian di detik-detik terakhir, sisa tenaganya yang sudah tidak mampu karena penyakit paru-paru yang menggerogoti parah tubuhnya, sehingga dia tidak mampu lagi menjalankan pelayanan. Dan kemudian dokter menyarankan hamba Tuhan ini, yaitu Henry Francis, untuk berhenti dulu melayani dan mengambil waktu untuk istirahat. Dan dokter menyarankan dia untuk pergi ke daerah yang lebih hangat, pergi ke Italia supaya enggak terlalu dingin, dikatakan, supaya bisa lebih kuat lagi kesehatannya, saudara. Dan hari itu merupakan momen yang sangat sulit, karena sekalipun dalam tubuh yang sudah lemah, tapi Henry Francis ini masih tetap ingin melayani Tuhan yang dia seumur hidup mengabdi bagi Raja yang mulia. Dan pada tahun 1847 dia menulis lagu ini 3 minggu sebelum Henry Francis ini berpulang, saudara. Lagu ini dia tulis sebagai satu ungkapan bahwa dia perlu seorang teman, dia perlu seorang sahabat untuk berjalan di musim-musim yang sulit, saudara. Sehingga dia katakan, tinggal sertaku, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan berjalan bersamaku, saudara. Karena tidak mudah, saudara, jika orang yang dia tahu bahwa dia akan dipanggil Tuhan, itu momen yang buat kita, memang kita percaya bahwa kita akan bersama dengan Tuhan. Tetapi juga kadang ada momen-momen juga yang kesedihan juga yang akan ada, atau bisa juga ketakutan, saudara. Sehingga dia mengungkapkan semuanya ini dengan tubuh yang ringkih karena sakit, saudara. Dan dia mengambil keputusan, dia menyampaikan khotbah perpisahan pada saat itu. Dan dia menuliskan lagu ini, Abide with us, tinggal di dalam kami. Jadi Tuhan jangan pernah tinggalkan, sebab matahari yang menjelang malam, dan dikatakan mataharinya sudah hampir terbenam,
Karena hari itu sudah menjelang malam. Karena saudara, ketika malam mungkin kita akan merasa sendiri. Ketika malam saudara merasa kayaknya kita perlu teman untuk ngobrol. Kita perlu orang-orang yang berjalan bersama dengan kita. The darkest night, malam yang kelam, kadang-kadang membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita merasa sendiri. Tapi jika Tuhan berjalan bersama dengan kita, abide with us, tinggal di dalam kita. Dikatakan dalam lirik-lirik lagunya, dikatakan tinggal sertaku. Hari telah senja, gelap makin turun. Dikatakan tinggallah Tuhan. Lain pertolongan tiada yang kutemu, Maha Penolong tinggal sertaku. Dikatakan hidupku surut, ajal mendekat, nikmat dunia hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah yang kupegang. Siapa penuntun yang di sebelahku? Yang di sebelahmu, dia bilang, siang dan malam tinggal sertaku. Luar biasa. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat. Jadi susah aja dia berkata gak akan pahit, gak akan kecewa. Duka yang dialami pun tidak akan merasa berat. Kubur dan maut, di mana jayamu? Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Berilah salibmu nyata di depanku. Tunjukkanlah jalan yang menuju terang. Fajar menghalau, kabut dan mendung. Tuhan, kekal Kau tinggal sertaku. Saudara, orang yang menghadapi kematian, saudara, itu seperti musafir yang jalan jauh. Kalau dia tahu dia akan meninggal, saudara. Hari ini ada banyak sekali orang yang berpulang ke rumah Tuhan. Entah dia hamba Tuhan yang sudah melayani cukup lama, baik sudah berumur maupun yang masih muda, ataupun mereka yang keluarga, anggota, teman-teman kita, saudara. Saya percaya ketika detik-detik terakhir mereka, apalagi yang mostly yang meninggal itu karena COVID, saudara, mereka ada di tempat kesendirian, saudara. Saya mendengar ada seorang anak yang berkata bahwa dia merasa sedih. Kenapa? Karena dia tahu ayahnya dalam kesendirian ketika dia meninggal. Ayahnya sempat WhatsApp dia untuk tolong aku gak bisa nafas, tolong. Dan kemudian anaknya gak bisa tolong, saudara, karena dia di ICU. Dan sebelum dia kehabisan nafas, dia sempat masih minta tolong karena dia haus dan dia tidak bisa bernafas. Tapi anaknya yang kenapa dia pedih hatinya, karena dia katakan dia tidak bisa bersama ayahnya, dia tidak bisa menolong ayahnya. Itu yang menjadi kesedihan. Tapi ketika dia tahu bahwa ada sahabat yang sejati yang tidak meninggalkan ayahnya, selama hidupnya ayahnya melayani Tuhan, melayani dan memberi hidup berbakti bagi Tuhan, saudara. Hari ini banyak orang yang dipanggil Tuhan, dan saya percaya ada pengharapan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan sampai ketika ajal ingin menjemputnya, ketika Tuhan ingin memanggilnya, dikatakan seperti musafir yang jalan jauh, tapi dia katakan siapa yang berjalan di sebelahnya, saudara. Ada firman Tuhan yang singkat saya akan bagikan, saudara, karena kita sudah banyak memuji menyembah Tuhan. Jadi lagu ini menjadi inspirasi dari firman Tuhan dalam Lukas 24, ketika Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Di situ ada murid-murid Kristus. Dikatakan pada hari itu juga 2 orang dari muridnya, Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Jadi Tuhan sedang bicara, kamu sedang ngomong apa sementara kamu berjalan? Kenapa? Karena Yesus sedang ingin mereka tahu bahwa ternyata mereka tidak berjalan sendiri. Dia berjalan bersama dengan mereka. Dikatakan bahwa maka berhentilah mereka dengan muka muram, muka sedih. Dan dia katakan seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin
Pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan dikatakan tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa ayat selanjutnya, saudara. Tapi saya ingin berbicara tentang ayat-ayat di awalnya, ketika 2 murid Yesus yang mereka katakan bahwa kamu gak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Yesus yang nabi dan dia yang kami percaya dalam kuasa dan perkataan, dikatakan kemudian Yesus itu mati. Dikatakan, dan ayat yang membuat mereka down, mereka muram, dia katakan seperti ini, saudara. Mereka katakan seperti ini. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan, dalam pekerjaan dan kuasanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, saudara. Ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan umat Israel. Jadi dengan kata lain dia katakan, kamu gak tahu, padahal mereka sedang berbicara kepada Yesus. Kamu gak tahu apa yang terjadi. Yesus yang kami percaya, dikatakan yang dulu, yang memang dengan kuasa yang luar biasa, baik dalam pekerjaan maupun dengan kuasa perkataan, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat yang kami harapkan, dikatakan, tapi sudah mati. Dikatakan dahulu kami mengharapkan, saudara. Ketika kita berada di malam yang gelap, ketika kita berada di musim yang tidak baik, apakah Yesus masih tetap menjadi pribadi yang kita harapkan? Ketika kita sedang berada di momen-momen kita hampir kehilangan pengharapan, ditinggal oleh orang yang tercinta, ternyata Bapa yang baik tetap menjadi sahabat yang paling terbaik. Seperti lagu yang syair yang dituliskan oleh Henry, dikatakan tadi Henry Francis, bahwa di saat dia hendak menghadapi ajalnya, saudara, dia dalam keadaan sakit, saudara ya. Jadi ada orang-orang yang berpikir, katanya hamba Tuhan, katanya anak Tuhan, kok meninggal? Apakah tidak cukup darah Yesus? Saudara, semua orang juga bisa dipanggil, hanya caranya, waktu, dan itu rahasia Tuhan, saudara. Kalau memang sudah waktunya pulang, saudara, orang makan apa saja nyangkut di sini bisa pulang, saudara. Orang yang tidur malam pagi sudah nggak ada, saudara ya. Orang yang tadinya juga teman saya, dia nge-gym luar biasa, saudara, tapi meninggal juga, saudara, dalam keadaan sakit. Jadi tidak ada yang memang kita bisa prediksi, saudara ya. Betul, ada orang yang dia jaga makan luar biasa sampai pokoknya sangat ketat, tapi ternyata dikatakan cancer stadium akhir, saudara. Jadi kita percaya menjaga kesehatan bagus, menjaga makanan bagus, olahraga itu memang yang terbaik, harus, saudara ya. Tapi kan kadang ada rahasia Tuhan yang kita tidak pernah tahu, saudara. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam keadaan mereka melayani Tuhan. Ada seorang teman saya yang dia dulu pernah menceritakan juga tentang Yesus kepada saya, dan dia seorang pembawa berita TV, saudara. Dan kemudian dia berdoa begini, saya ingin kalau saya mati itu dipanggil Tuhan, itu saya dalam keadaan menyembah Tuhan. Dan benar, ketika dia sedang menyembah Tuhan di gereja, sedang berlutut, dan tiba-tiba sudah selesai ibadah, dia gak bangun-bangun, sudah dalam posisi berlutut tengkurap, saudara, dipanggil Tuhan. Tapi satu yang kita tahu, ada sahabat yang luar biasa. Henry Francis berkata, siapa yang berjalan di samping aku? Dia katakan, tinggal sertaku. Henry Francis akhirnya bukan hanya mendapatkan kehangatan seperti yang dokter sarankan supaya kamu ke Itali biar lebih hangat, tetapi saudara, dia mendapatkan kehangatan daripada Yesus yang menjadi matahari, menjadi sahabat, menjadi bapa. Dalam pelukan kehangatan, Henry Francis mengakhiri hidupnya, dan lagunya tidak mati. Lagunya menjadi lagu kebanggaan para pesepak bola Liga Inggris, bahkan para korps dari para tentara-tentara, pejuang, saudara, militer. Bahkan dikatakan, lihat orang-orang terhormat, Ratu Elizabeth II, bahkan dikatakan George yang ke-6 ya, Raja George yang ke-6 juga itu menyanyikan lagu ketika dalam pernikahan. Artinya lagu ini sangat-sangat powerful dari orang yang sederhana yang tetap setia sampai di garis akhir. Hari ini Bapak Ibu Saudara, maukah saudara berjanji di hadapan Tuhan, apapun boleh terjadi di gelapnya malam pun aku akan tetap berjalan, karena aku tahu ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan. Ada Yesus yang menjadi sahabat yang berjalan bersama dengan engkau, bahkan ketika engkau di saat-saat
akan dipanggil Tuhan. Ada hari-hari ini teman-teman yang divonis dokter. Ada hari-hari ini engkau memiliki saudara keluarga yang memang secara kondisi tubuh sudah sangat drop sekali, bahkan sudah tidak ada harapan saudara. Dan mungkin saudara menyerahkan sepenuhnya, rilis dan berkata, Tuhan, hidup kami ini di tangan Tuhan. Saudara, itu tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan sumber kekuatan, Dia penghiburan, dan orang-orang yang kita cintai ada dalam kehangatan pelukan Bapa, sahabat yang berjalan bersama dengan Dia. Tidak sendiri. Ketika seorang musafir ada temannya, dia merasakan tenang, dia merasakan ada hal yang membuat dia tidak takut. Hari ini jadilah kita Kristen yang berjalan bersama Juru Selamat sampai di garis akhir. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk lagu yang sangat menginspirasi. Mulai hari ini kami akan tahu di malam yang gelap pun kami tidak akan takut. Sekalipun seperti murid-murid di Emmaus yang berkata, dahulu kami mengharapkan Yesus yang hari ini sudah mati, tapi hari ini kami tidak bisa mengharapkan karena Dia mati. Tapi ternyata Engkau bangkit dan Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup dan Engkau luar biasa. Dan seperti murid-murid ini, Engkau celikkan mata mereka dan mereka boleh mengenal Yesus. Demikian kami juga rindu untuk boleh mengenal Engkau. Celikkan hati dan mata kami supaya kami boleh mengenal Yesus dan menjadikan Engkau sahabat yang paling terbaik. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Kami tidak akan pernah berjalan sendiri sepanjang umur hidup kami. Terpuji namamu. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat segala kebersamaannya. Waktu yang telah diberikan di pagi-pagi sudah bangun untuk bersaat teduh. Kiranya firman dan pujian yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Maju terus dan jangan pernah menyerah. Dan sampai bertemu besok pagi dalam hadirat Tuhan. Jika saudara diberkati lewat link yang sederhana ini berkat pagi, Bapak Ibu boleh membagikan buat teman-teman, keluarga, saudara yang lain. Dan jangan lupa juga bagi yang ingin didoakan atau konseling, Anda boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini dalam live chat maupun di kolom komen ada deskripsi. Anda boleh klik atau boleh menuliskan permohonan doa dan bebannya di kolom komentar juga, nggak apa-apa. Nanti kami akan menjawabnya dan akan memberikan nomor telepon. Sekali lagi terima kasih buat semua kebaikannya dan semua waktunya. Dan sampai bertemu, jangan pernah menyerah di musim yang sulit. Tuhan menjadi sahabat yang berjalan bersama kita dan memberikan kehangatan yang tidak akan pernah ada duanya di muka bumi ini. Kita terus mengharapkan Tuhan dan jangan pernah menyerah. I see you tomorrow morning and God bless you.